Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat Gereja City Blessing Bugel Indah, Tangerang. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu untuk memberikan kami kesempatan kembali boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu dapat memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Firman-Mu dapat menyejukkan hati kami.
Firman-Mu dapat membuat sukacita kami menjadi penuh, karena ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dapat memelihara hati dan pikiran kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami masih boleh berkesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu sebentar. Urapi Tuhan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami. Supaya firman-Mu betul-betul menjadi pelita, menjadi kekuatan yang baru, menjadi pengharapan yang baru bagi kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan satu firman Tuhan yang menyatakan bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini ada maksud dan tujuan Allah bagi orang percaya, yaitu menyelamatkan rumah tangga orang percaya, yang salah satunya melalui membangun mezbah keluarga. Haleluya. Nah, saya percaya firman Tuhan itu bisa menguatkan kita semua, sehingga kita kembali membangun mezbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Karena kita percaya dengan membangun mezbah keluarga di dalam setiap rumah tangga kita, Allah hadir di dalam rumah tangga kita, memberikan kesejukan, memberikan sukacita yang penuh dan damai sejahtera. Haleluya. Nah, pada hari ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua adalah menyatakan kasih Allah yang sesungguhnya dalam rumah tangga orang percaya. Kita bisa baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saya ulangin. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kalau kita mau jujur, masih begitu banyak rumah tangga orang percaya yang kasihnya menjadi tawar. Kasih terhadap suami, kasih terhadap istri, kasih orang tua terhadap anak, kasih anak terhadap orang tua. Banyak rumah tangga yang tidak lagi peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Dari luar, kelihatannya baik-baik saja, seperti tidak ada masalah. Namun, sesungguhnya mereka sudah tidak lagi peduli satu dengan yang lainnya. Suami atau papa mau pulang atau tidak pulang, itu tidak penting. Yang penting, uang belanja dan uang jajan lancar. Wah, ini repot kalau begini. Haleluya. Suami atau papa merasa kalau sudah memenuhi kebutuhan keluarga dengan memberikan uang yang cukup bahkan berlebih, maka tanggung jawabnya sudah selesai. Atau sebaliknya, istri sudah punya penghasilan sendiri yang dapat memenuhi kebutuhannya dan merasa lebih mampu dari suaminya, maka sikap istri pun acuh tak acuh terhadap suaminya. Seolah-olah suaminya ada ataupun tidak ada, itu tidak menjadi masalah. Wah, repot sekali saudara kekasih. Ini sungguh ironis dan sangat menyedihkan Tuhan Yesus. Belum lagi banyaknya kekerasan secara fisik maupun kata-kata yang kasar dan menyakitkan dalam rumah tangga.
Rumah tangga tidak lagi menjadi tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kasih sayang. Rumah tangga orang percaya menjadi sangat rapuh karena kehilangan kasih Allah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Saya ulangi, rumah tangga orang percaya menjadi sangat rapuh karena kehilangan kasih Allah yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Nah, kalau rumah tangga orang percaya sebagai kelompok kecil dari tubuh Kristus sudah kehilangan kasih yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan itu, maka tidaklah heran kalau kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, tidak ada kesatuan hati sebagai tubuh Kristus. Ada gereja yang merasa paling hebat, paling benar pengajarannya. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lainnya saling menyerang, merasa paling benar, merasa memiliki pengetahuan firman yang paling sempurna daripada hamba Tuhan yang lainnya. Padahal Kristus sebagai kepala gereja telah memberikan karunia-karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi masing-masing mereka tanpa disadari terus melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Dengan merasa paling hebat, merasa paling pintar, menyerang satu dengan yang lainnya, menghakimi satu dengan yang lainnya, sehingga tanpa disadari sudah menyombongkan diri dan mencuri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat ke-7 dan ke-12 berbunyi demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, untuk memperlengkapi orang-orang percaya bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kenapa pada masa sekarang ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan masih saling menyerang satu dengan yang lainnya? Kenapa bisa terjadi hal ini? Sesungguhnya hal ini bisa terjadi karena mereka telah kehilangan kasih Allah yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan tadi. Mereka telah kehilangan kasih Allah yang sesungguhnya. Seperti Roma pasal 12 ayat 9 yang tadi saya sudah bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita semua menyadari hal ini dan segera mengembalikan kasih Allah yang sesungguhnya kembali menguasai kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kembali menguasai rumah tangga kita. Haleluya. Membangun tubuh Kristus yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus pasal 4. Ayat 12 sampai dengan 16. Kita bisa belajar di dalam firman Tuhan ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi kita baru saja memperingati kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung, perayaan Paskah, yang semuanya itu menggambarkan kasih Allah yang sesungguhnya terhadap umat manusia. Dalam kondisi saat ini yang sungguhnya sangat tidak nyaman bagi kita semua, bahkan seluruh umat manusia yang sedang mengalami ketakutan yang sangat hebat karena virus dan krisis ekonomi yang akan melanda hampir seluruh negara-negara di dunia pada saat ini. Rumah tangga kita, keluarga kita, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mari, ayo, sama-sama kita menyalurkan kasih Allah yang sungguh-sungguh bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita izinkan kembali kasih Allah yang sesungguhnya itu menguasai rumah tangga kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, sehingga rumah tangga kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah krisis yang terjadi saat ini. Sehingga saya percaya penuaian jiwa-jiwa yang begitu besar akan terjadi apabila ada kasih Allah yang sesungguhnya mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Saya percaya pasti terjadi penuaian yang besar-besar, yang luar biasa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dari firman Tuhan ini pun kita bisa belajar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur akan yang lain, dan menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengizinkan hanya perkataan Kristus yang keluar melalui lidah bibir kita. Makanya firman Allah mengajarkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Sehingga apabila kita menasihati seorang dengan yang lain, apabila kita menegur seorang dengan yang lain, maka bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, bukan dengan emosi yang seolah-olah kita merasa paling benar. Tapi semuanya itu dikatakan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya apa? Di dalam kita memberikan teguran kepada sesama anak-anak Tuhan, memberikan teguran kepada sesama hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan, tetap hati kita penuh dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Karena hati kita tetap berhubungan dengan Allah, penuh dengan puji-pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada Allah yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Haleluya. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kembali jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan kembali dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat ke-7 sampai ke-21. Supaya kita betul-betul bisa merenungkan ayat firman Tuhan ini. Sehingga tujuan Allah dalam kondisi saat ini, supaya kasih Allah yang sesungguhnya itu boleh kembali menguasai setiap pribadi lepas pribadi kita, yaitu rumah tangga kita. Kasih yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Maka kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca firman ini lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan bacakan hanya ke ayat yang 21, ayat 20 dan 21 saja. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya ulangi ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat selanjutnya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara yang kekasih. Gak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita membenci saudara kita, sesama hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, sesama gereja-gereja Tuhan. Karena apa? Allah kan gak kelihatan. Masa kita bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan, sedangkan saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri yang kelihatan secara kasat mata, kita tidak mengasihi dia. Dan firman Allah mengatakan tadi, kita adalah seorang pendusta. Haleluya. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mau berdoa sebelum kita menerima doa berkat dari Pastor Bungsu. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kami percaya pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berharap kepadamu akan selalu dinyatakan, khususnya bagi jemaat Tuhan City Blessing Bugel Indah Tangerang. Untuk itu Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini, kami sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi kasih Allah, kami akan membagikan kasih itu pertama-tama kepada orang yang ada di sekitar kami, yaitu suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami, yaitu rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami boleh menjadi saksi-Mu, terang-Mu, dan melalui rumah tangga kami akan banyak rumah tangga yang kami menangkan untuk kerajaan-Mu dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo, beserta pembantunya. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersahati, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang penuh bagi Bapak Presiden kami dan jajarannya semua Tuhan. Supaya hikmat Tuhan selalu ada di dalam setiap keputusan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami Tuhan. Sehingga kami percaya bangsa Indonesia dapat keluar dari masalah ini. Bangsa Indonesia dapat menang mengatasi situasi kondisi yang sulit ini. Tidak lupa Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para medis, para dokter, TNI, Polri yang bekerja keras membantu pemerintahan mengatasi masalah yang sangat sulit ini Tuhan. Mereka menjadi garda terdepan Tuhan. Oh, menangani orang-orang yang mengalami musibah ini Tuhan, mengalami masalah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap mereka, memberikan sukacita dan kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan kesesakan yang melampaui kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang terus menjaga dan melindungi kita. Tuhan kita itu memang sungguh luar biasa dan dahsyat. Baiklah, kita akan akhiri ibadah online kita. Kita sama-sama masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan boleh kembali memimpin ibadah kami Tuhan, walaupun kami di dalam online ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus menyertai, membimbing kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dengarkan firman-Mu yang sungguh dahsyat, yang sungguh boleh menguatkan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan ya Bapa. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sepanjang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin.